Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Memasuki tahun 2022, sepertinya perkembangan CPU laptop sudah semakin menarik nih. Dan kayaknya performanya juga udah makin kenceng-kenceng seperti AMD dengan Ryzen 5000 mereka yang berbasis Zen 3 dan Intel Alder Lake Mobile yang saat ini baru saja rilis. Nah, sayangnya CPU-CPU ini hanya bisa kita temukan pada segmen laptop 7-8 jutaan. Di bawah itu mungkin kita akan lebih sering melihat CPU-CPU model lama yang mungkin sudah dirilis 2-3 tahun lalu. Seperti misalnya laptop HP 14S DK1524AU ini yang masih mengandalkan Athlon Silver 3050U, sebuah CPU keluaran 2020 yang masih berbasis arsitektur Zen generasi pertama. Yap, jadi masih pakai 14 nanometer di tahun 2022 ini. Supaya fair, di harga yang sama pun Kubu Biru juga terlihat masih mengedarkan laptop dengan CPU model lama seperti Celeron N4000 series. Jadi laptop dengan CPU dual core tanpa SMT seperti ini bisa apa sih di tahun 2022 ini? Apakah cukup memenuhi kebutuhan kita akan konten yang semakin demanding di tahun ini? Sebelum bahas performa, mari kita mulai dulu dari sisi desain laptop ini. Secara desain sih cukup familiar ya, ciri khas HP dan sepertinya memang tidak begitu banyak perbedaan dari model HP 14S lainnya. Yang gue suka sih dari laptop HP ini ya soal build quality-nya, yang masih sangat oke sekalipun untuk laptop murah seperti ini. Semua sisi terasa solid walaupun material yang digunakan masih full polikarbonat. Untuk dimensi keseluruhan tidak begitu spesial sih, ya seperti laptop 14 inch sekarang pada umumnya lah, berusaha mempertahankan desain tipis walaupun tidak setipis Ultrabook. Untuk bagian keyboard, ciri khas HP 14S lah yang warnanya selalu menyatu dengan warna body. Ini sih selera pribadi aja ya, suka dengan desain keyboard seperti ini atau tidak. Tapi kalau gue sih hanya sebatas suka dari segi tampilan aja. Untuk desain seperti ini pas dipakai sih seringkali gue kesulitan melihat huruf-hurufnya dengan jelas, alhasil jadi sering typo. Ya untungnya sih disertakan juga LED backlight supaya bisa makin memperjelas huruf-huruf di keyboard, apalagi pada cahaya ruangan yang redup. Kemudian untuk trackpad, laptop ini menggunakan desain yang terpisah dengan tombol kliknya. Secara ukuran memang tidak seluas trackpad yang menyatu dengan tombol klik, tapi gue pribadi sih merasa navigasinya masih cukup nyaman dan tombol klik yang dibuat terpisah ini memberikan sensasi klik yang lebih tactile. Kemudian untuk port laptop HP 14S ini gue senang sekali karena portnya lumayan lengkap dari USB Type-A sampai Type-C hingga port Ethernet juga ikut disematkan. Sayangnya aja di sini port SD card reader-nya absen. Lanjut ke bagian display yang tidak begitu banyak yang spesial sih dari displaynya ini. Resolusinya saja masih sebatas HD 1366x768. Kemudian jenis panel yang digunakan juga masih belum IPS, tetapi HP sendiri menyebutnya dengan panel SVA. Dan kalau dilihat sih memang viewing angle-nya ini masih sedikit lebih baik dari panel TN jika dilihat dari samping saja. Tetapi jika dari atas dan bawah tentu perubahan warnanya cukup terasa juga sih. Jadi layarnya ini sangat tidak cocok untuk digunakan kegiatan content creation, apalagi akurasi warnanya hanya sebatas 45% NTSC saja. Ya untuk sekedar multimedia seperti nonton YouTube ya masih cukup lah ya. Untuk webcam laptop ini hanya bisa merekam di 720p 30fps saja, ya seperti webcam laptop pada umumnya sih. Dan berikut hasil kualitas rekamannya. Nah ini dia kualitas webcam dari laptop ini, begitupun juga kualitas suara mic-nya. Silahkan kalian nilai sendiri. Menurut gue sih kualitasnya tidak ada yang begitu terlalu spesial ya. Ya seperti kualitas webcam seperti laptop pada umumnya sih. Nah sekarang baru kita bahas soal jeruan dan performa dari laptop ini. Seperti yang sebelumnya gue bilang, laptop ini menggunakan CPU AMD Athlon Silver 3050U, CPU dual core tanpa SMT yang di dalamnya terdapat integrated graphics Radeon Vega 2. Lalu di sini gue tidak menemukan opsi power management untuk meningkatkan TDP CPU-nya. Jadi kita asumsikan saja TDP CPU-nya ini di lock di 15 watt. Untuk RAM laptop ini sayangnya masih dilengkapi dengan RAM 4GB single channel. Untungnya sih di sini masih ada satu slot RAM lagi yang kosong dan nanti gue akan tes juga ketika dipasang menjadi 8GB dual channel. Kemudian storage yang digunakan di sini sudah SSD NVMe Gen 3 512GB dengan speed yang bisa dibilang sih bukan tercepat ya di kelasnya, tetapi ini tentu opsi yang jauh lebih baik daripada masih menggunakan hard disk. Nah soal performa laptop ini dimulai dari Cinebench R15, terlihat CPU Athlon Silver memang bukan CPU yang bisa memberikan ekspektasi tinggi, dan soal performa di sini masih di bawah CPU dual core dengan SMT seperti 3200U dan Athlon Gold. Untuk suhu saat menjalankan Cinebench R15 juga cukup terjaga, hanya di 66 derajat saja untuk average-nya dan maksimum juga cuma 71 derajat.
Ini mungkin kelebihan ya menggunakan CPU low end seperti ini. Selain TDP-nya juga di set rendah, CPU-nya juga tidak dipaksa untuk ngejar performa yang biasanya sih akan berujung membuat CPU jadi demam. Lanjut ke benchmark video encoding menggunakan software Handbrake, dan ya memang CPU Athlon Silver tidak bisa banyak diandalkan dalam kegiatan ini, sekalipun sudah menggunakan GPU encoding. Untuk software productivity tidak banyak yang bisa diuji sih pada laptop ini. Secara gue membuka project DaVinci Resolve saja pun selalu freeze. Kemudian juga gue mencoba render pakai Blender, estimasi waktunya pun hampir 30 menit. Jadi memang tidak bisa terlalu mengandalkan spesifikasi laptop ini untuk kegiatan content creation. Untuk video game yang mampu dijalankan pada laptop ini pun juga sangat terbatas. Main game AAA di laptop ini tentu sangat tidak mungkin. Palingan hanya game e-sport ringan seperti Dota 2, itu pun FPS yang didapat tidak memenuhi kriteria playable untuk game e-sport, karena kita butuh FPS tinggi supaya dapat response time yang lebih cepat. Kemudian game seperti Genshin Impact surprisingly masih bisa dijalankan dengan average yang cukup playable, walaupun seringkali sih mengalami frame drop ya pada saat scene-scene intense. Kalau mau maksa main game AAA, paling sih game jadul macam Tomb Raider 2013 masih oke sih dimainkan laptop ini, asal pakai settingan rata kiri. Bagaimana jika game mobile menggunakan emulator? Di sini gue coba mainkan COD mobile menggunakan game loop, sayangnya seperti yang kalian lihat di video ini, seringkali mengalami freeze saat bermain. Sepertinya game loop tidak bisa berjalan dengan optimal dikarenakan emulator itu memiliki overhead yang cukup tinggi pada CPU, apalagi jika bermain pada CPU dual core tanpa SMT seperti ini. Untuk suhu saat dipakai memainkan video game untungnya masih sangat terjaga. Di sini saat memainkan game Tomb Raider 2013, suhunya paling panas sih ada di kisaran 73 sampai 74 derajat saja. Kemudian lalu bagaimana nih kalau RAM laptop ini ditambah menjadi 8GB dual channel? Nah, di sini terlihat ya FPS-nya meningkat cukup drastis. Namun game seperti Genshin Impact sayangnya masih mengalami frame drop pada scene-scene intense. Kemudian untuk daya tahan baterai di sini seperti biasa dites memutar video YouTube selama 10 jam dengan brightness 50% dan volume 30%. Didapati laptop ini bisa bertahan selama 7 jam 47 menit. Dan jika dibandingkan dengan beberapa laptop lainnya, daya tahan laptop ini lumayan cukup bersinar dan terlihat punya daya tahan baterai yang lebih baik daripada laptop HP 14S yang sempat gua review 2 tahun lalu. Walaupun mungkin memang faktor penggunaan OS Windows 11 di sini ada pengaruhnya karena mungkin aja ada sedikit peningkatan di power manajemennya. Untuk charging dari 10% sampai 100% menggunakan adapter 45 watt bawaan, laptop ini membutuhkan waktu 2 jam 2 menit. Lalu jika dibandingkan dengan laptop lainnya, untuk kemampuan charging laptop ini juga cukup oke sih bisa dibilang. Tidak memakan waktu lama untuk menghasilkan daya tahan baterai yang sangat awet tadi. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Kombinasi CPU Athlon Silver 3050U dan RAM 4GB pada laptop ini bisa dikatakan cukup untuk memenuhi penggunaan PC sehari-hari di tahun 2022 ini. Bahkan terlihat juga cukup baik sih menjalankan Windows 11 yang sudah di pre-install. Walaupun sih kadang suka gua temukan ya sedikit lag pada penggunaan ringan sekalipun, karena CPU dual core ini sepertinya sangat mudah sekali ya menyentuh usage yang cukup tinggi. Jika kalian butuh laptop yang sehari-harinya hanya sekedar untuk ngetik-ngetik dan browsing saja, gua rasa laptop ini sudah lebih dari cukup. Apalagi di sini juga sudah bundling Office Home Student 2019. Kalaupun kalian ingin paksa untuk ngegame, wajib banget tuh nambah RAM 4GB lagi supaya jadi 8GB dual channel. Tetapi sekali lagi game yang dimainkan cukup terbatas. Dengan harga yang ditawarkan, HP memberi garansi laptop ini selama 2 tahun, dan di range harga yang sama mungkin kita bisa menemukan laptop dengan layar yang sedikit lebih baik seperti sudah Full HD. Tetapi HP 14S di sini menawarkan storage SSD yang cukup lapang di kelasnya. Bahkan ini bisa dibilang peningkatan dari model HP 14S 2 tahun lalu yang sempat gue review, yang waktu itu masih mengandalkan hard disk. Tak lupa dari segi daya tahan baterai juga di sini sudah cukup meningkat dari seri sebelumnya. Oke guys, kayaknya segitu dulu untuk video reviewnya kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jika kalian berkenan, like dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Suka IT jika kalian nggak mau ketinggalan kontennya. Dan jangan lupa follow Suka IT di Instagram dengan nama @suka_it. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri. See you on the next video.